الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri. Di sini bab menerangkan perintah bil muhafadati untuk menjaga ala shalawatil maktubati atas salat-salat yang difardukan, wan nahyi dan bab menerangkan larangan al-aqidi yang kuat, wal wa'idi dan ancaman asyadidi yang sangat fi tarkiha di dalam fi tarkihinna di dalam meninggalkan salat-salat fardu. Qala berfirman Allah Ta'ala khafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Khafidhu jagalah kalian semua 'ala shalawati atas salat-salat fardu was salatil wusta dan salat asar, salat tengah-tengah. Wa qala dan berfirman Allah Ta'ala fa in tabu bila mana kalian bertobat wa in tabu bila mana mereka bertobat wa aqamus salata dan mereka mendirikan salat wa atau zakat dan mereka menegakkan zakat wa khallu maka lepaskanlah sabilahum jalan mereka, orang-orang kafir Quraisy sebetulnya. Wa an Ibnu Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala berkata Abdullah, sa'altu aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali amalan mana afdalu yang lebih utama? Qala bersabda baginda Nabi as-salatu ala waqtiha, amalan yang paling utama adalah salat tepat kepada waktunya. Qultu aku berkata tsumma ayyun, kemudian amalan apa? Qala baginda Nabi bersabda birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu aku berkata tsumma ayyun, kemudian amalan apa lagi? Qala baginda Nabi bersabda al jihadu fi sabilillah, jihad di dalam jalannya Allah. Muttafaqun alaih. Jadi begitu pentingnya salat ini, maka salat ini ditaruh di tempat yang paling awal di sini ini. Amalan apa yang paling afdal itu adalah salat lima waktu. Kemudian terus apa? Birrul walidain. Kemudian terus apa? Kemudian baru jihad fisabilillah. Wa Ibnu Umar, karena sholat itu adalah pembeda antara seseorang Islam dan orang yang tidak Islam. Itulah, kalau orang ini walaupun dia itu ngaku Islam, kalau tidak sholat maka belum ada bedanya, nggak ada nampak bedanya dengan yang tidak Islam. Tapi kalau orang itu sudah sholat, nampak sekali bedanya. Oh, ini orang Islam jelas ini. Wa Ibnu Umar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunya dibangun al-Islamu Islam ala khamsin, atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, pertama adalah syahadat sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Wa iqamis salati dan menegakkan salat. Wa itaiz zakati dan membayarkan zakat. Wa hajjil baiti dan haji kepada Baitullah. Wa shaumi Ramadan dan puasa Ramadan. Muttafaqun alaih. Wa anhu dan dari Abu Hurairah an Abdullah bin Umar, wa an dari Abdullah bin Umar qala berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu aku diperintah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, hatta yasyhadu sehingga mereka bersaksi an la ilaha illallah, sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Wa yaqimus salata
dan supaya mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan supaya mereka membayarkan zakat. Fa idza fa'alu, bila mana mereka telah berbuat dzalika itu semuanya, syahadat, salat, zakat, asamu, maka mereka telah menjaga minni, dari diriku, menjaga dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya agama Islam. Jadi kalau orang itu sudah mengucapkan kalimat syahadat, menegakkan salat dan membayarkan zakat, maka mereka ini tidak boleh diperangi lagi dan tidak boleh diambil lagi hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Maksudnya kalau mereka membunuh, ya sudah haknya agama, aturan agama, mereka harus kisos. Sudah. Jadi dimak mereka jadi halal karena apa? Karena pernah membunuh saudara Islamnya, seperti itu. Atau mungkin karena zina muhson. Harta mereka jadi harus diambil atau halal untuk direbut kalau mereka tidak membayarkan zakat, atau tidak mau menafkahi orang yang dia wajib untuk menafkahinya dan sebagainya. Wa hisabuhum, dan urusan mereka, hitungan mereka, urusan mereka, Allah, atas Allah, muttafaqun alaih. Kalau sudah setelah itu serahkan Allah, enggak tahu itu hakikatnya gimana. Yang penting kalau sudah mengatakan syahadat, menegakkan salat, membayarkan zakat, sudah. Tuh. Hakikatnya bagaimana? Ya urusan Allah. Makanya di Madinah itu juga ada orang-orang munafikin yang siap syahadat, siap gitu, nampak. Tapi mereka ini hakikatnya ya masih kafir gitu. Tapi mereka telah menjaga semua ini darah dan harta mereka. Karena sudah mengatakan, lah urusannya serahkan Allah itu nanti di akhirat. Ya apa-apa itu ya dihukumi tampak zahirnya saja. Adapun batin itu kita tidak boleh menghukumi. Zahirnya dia sudah Islam, ya berarti saudara. Tidak boleh kita ini orang sudah mengucapkan syahadat, kita nganggap belum Islam, itu enggak bisa. Maka Sayyidina Usamah bin Zaid ketika beliau ini perang dengan orang melawan orang kafir, maka beliau berperang itu bersama teman beliau Sayyidina Usamah ini. Lah orang kafir itu baru saja menebas temannya sehingga mati, sehingga tewas. Ganti Sayyidina Usamah yang menghadapi orang yang baru saja membunuh temannya tadi. Maka ternyata Sayyidina Usamah lebih unggul, lebih pinter berantem sama orang itu, berperang. Sehingga orang itu sampai kepepet, tinggal satu kali tusukan tombak, maka sudah mati dia itu. Tapi dia langsung mengatakan, sebentar, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Usamah kurang ajar. Baru saja membunuh temanku, masa dia itu sudah kalah, ngomongkan syahadat. Ini hanya menyelamatkan diri aja ini. Bohong hatinya, enggak sungguh-sungguh ini. Tusuk aja apa Sayyidina Usamah. Matilah orang itu. Keadaan seperti itu sampaikan kepada baginda Nabi, dimarahi habis-habisan oleh baginda Nabi. Usamah gimana? Lah itu bohong-bohongan baginda Nabi. Orang ini baru saja membunuh temanku, ketika dia ini sudah kalah sama aku. Mendadak dia itu mengucapkan syahadat, padahal ada sudah hampir saja dia sudah tak bunuh katanya. Emangnya kamu tahu isi hatinya? Apakah sudah kamu buka dadanya dan kamu lihat di dalamnya ada syahadatnya apa enggak? Sampai gitu kan. Makanya pol-polannya kalau sudah zahirnya itu sudah syahadat, ya bismillah, dah gitu aja. Wa an Mu'adzin, dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu taala anhu qala, berkata Sayyidina Mu'adz, ba'athani, mengirim aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman, ke Yaman. Wa qala, maka beliau bersabda, innaka, sungguhnya kamu Mu'adz, ta'ti akan mendatangi, kamu akan mendatangi qauman ahlil kitabi, dari ahli kitab. Fad'uhum, maka ajalah mereka ila syahadati alla ilaha illallah,
kepada syahadat persaksian, sungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah. Wa anni dan sungguhnya aku Rasulullah adalah utusan Allah. Wa in ata'u bila mana mereka taat lidzalika untuk mengucapkan syahadat, fa'alimhum maka ajarilah mereka annallah sungguhnya Allah Ta'ala iftarah atau beritahu mereka jika boleh. Fa'alimhum maka beritahu mereka annallah sungguhnya Allah Ta'ala iftarada telah mengfardukan alaihim atas mereka khamsa salawatin 5 salat 5 kali salat fi kulli yawmin wa lailatin di dalam setiap sehari semalam 5 kali salat. Fa inhum kalau mereka atau taat lidzalika untuk melakukan salat itu fa'alimhum maka kasih tahu mereka annallah sungguhnya Allah Ta'ala iftarada telah mengfardukan alaihim atas mereka sadaqatan sadaqah tuh diambil sedekah itu min aghniyaihim dari orang kaya mereka faturadu maka diberikan ala fuqaraihim atas orang-orang fakir mereka. Dalam Islam itu orang fakir itu betul-betul difikirkan dan difardukan bagi para aghniya ini memikirkan orang-orang fakir sehingga sebagian daripada harta dari orang-orang yang kaya itu harus diambil untuk diberikan kepada orang fakir. Maka kalau ini diamalkan nggak ada orang fakir lagi, terus sudah dapat zakat. Sekarang dapat zakat hanya zakat fitrah aja, padahal zakat malnya loh banyak belum diambil itu. Nah, kalau diambil semua zakat mal itu nggak ada orang fakir, terus dapat aja itu orang-orang itu. Sehingga mau fakir itu nggak bisa, angel. Kalau Islam ini dijalankan, aturan yang dijalankan itu mau miskin itu nggak bisa kayaknya, karena saking banyaknya harta. Nah sekarang ini nggak ada keseimbangan kalau Islam nggak di aturan Islam itu nggak diamalkan, tidak ada keseimbangan. Yang miskin tetap saja miskin, tidak ada yang memikirkan untuk mengentaskan dari kemiskinan dan kefakiran. Sedangkan yang kaya makin kaya saja. Fa inhum kalau mereka atau oleh dari taat untuk berbuat itu, fa iyyaka maka takutlah kamu wa qaraima amwalihim harta mereka yang baik-baik. Jangan kamu ngambil zakatnya itu kamu ambil dari hartanya yang paling baik, bukan. Jangan, tetapi ambillah yang sedengan. Bukan yang paling buruk, bukan pula yang paling baik, dipilih yang terbaik. Karena zakat mal hanya khusus yang baik-baik saja, yang gemuk-gemuk saja. Apa itu zakat apa itu ternak yang gemuk-gemuk saja yang diambil, enggak. Ambil yang sedengan. Kalau begitu itu namanya menzalimi orang. Wattaqi lah ini ancaman. Wattaqi dan takutlah da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Kalau kamu berbuat seperti itu berarti kamu menzalimi orang. Kalau orang itu kamu zalimi, kok sampai doa kepada Allah, ya Allah, orang ini terus ngambil hartaku yang paling baik aja, ya Allah. Lah bisa hancur itu. Fa innahu maka sungguhnya laisa bainaha wa bainallah. Sungguhnya tidak ada di antara doanya orang yang mazlum wa bainallah dan di antara Allah hijabun hijab. Doa apa saja orang-orang itu sudah dizalimi, maka akhirnya dikabulkan, mesti dikabulkan doanya oleh Allah. Tidak ada hijab lagi. Muttafaqun alaih. An Jabirin dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Sayyidina Jabir sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, "Inna bainar rajuli" sungguhnya di antara seorang laki-laki wa bainas syirki dan antaranya kesyirikan wal kufri dan kekafiran, syirik dan kekafiran, tarkas salati meninggalkan salat, rawahu Muslim. Jadi pembeda atau pembatas antaranya kekafiran dan Islam itu adalah sholat ini. Sudah Islam, sudah syahadat, tapi tidak mau sholat, ya belum ada batasannya, belum ada pembedanya. Kalau sudah sholat, sudah nampak pembeda, ada pembatasnya. Makanya orang itu kalau belum sholat itu sifat-sifat kekafiran itu masih nampak nanti akhirnya. Tapi kalau dia ini sudah sholat, setiap hari menghadap Allah, taat kepada Allah,
sifat-sifat kekafiran pun juga akan lenyap dari dirinya. Hanya sifat tunduk tok kepada Allah, taat kepada Allah. Makanya sholat itu akan memperbaiki seluruh amal hakikatnya kalau diamalkan. Sholatnya bagus, tunduknya bagus kepada Allah, seluruh amalan agama akan mudah diamalkan. Kenapa tuh amalan agama kok susah sekali diamalkan? Itu mungkin belum sholat dia itu. Nah, kalau sholat saja dia tidak mau, amalan agama jadi susah diamalkan. Tapi kalau sudah sholat, taat menghadap Allah 5 kali dalam sehari, ini orang itu jadi ringan untuk mengamalkan semua amalan agama. Selagi belum itu, maka masih mudah sekali sifat-sifatnya orang-orang musyrikin itu masih nempel sama dia. Atau dia tidak aman untuk kena sifat-sifatnya orang-orang musyrikin. Jadi tidak aman. Maka begitu orang itu syahadat yang diajari sholat dan dibiasakan ke masjid, nanti jadi aman dia itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, alif baina qulubi ummat sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عاش فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.